Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda? Semoga selalu sehat walafiat ya. Berjumpa lagi hari ini kita untuk pembelajaran tema D. Sebelumnya marilah kita sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat kita fahami dengan sangat baik dan tentunya bermanfaat bagi Ananda semua. Amin. Baik Ananda semua, Bunda sapa dulu nih ya. Selamat pagi semuanya. Semoga Ananda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya dapat menjalankan aktivitas dengan baik dan lancar. Amin. Baik Ananda, hari ini kita akan memasuki awal dari tema D, di mana tema D itu temanya adalah sehat itu penting. Ya, memang sehat itu sangat penting, terutama di masa pandemi saat ini ya. Dan kita hari ini khususnya akan belajar tentang subtema 1, yaitu tentang peredaran darahku sehat. Oh iya, pelajaran apa saja untuk hari ini? Ada IPA dan Bahasa Indonesia. Baik Ananda semua, sebelum kita masuk ke topik selanjutnya, Bunda sampaikan dulu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia. Kemudian menjelaskan komponen darah, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar pada manusia. Lalu kita juga akan belajar menjelaskan pengertian dan ciri-ciri pantun. Dan yang terakhir kita akan mengidentifikasi jenis pantun. Iya, jadi kita akan belajar tentang peredaran darah, kemudian kita juga akan belajar tentang pantun. Oke, Ananda semua kita lanjutkan. Oke, sebelumnya mari kita lihat. Gambar ini ada yang tahu tidak ya? Gambar apakah ini? Tahukah kamu gambar apa ini? Ananda, bisakah menebak gambar apa ini? Ya, gambarnya berwarna merah kepingan seperti itu ya. Ya, ini cluenya ini merupakan salah satu organ di dalam tubuh manusia. Oke, penasaran gak ya? Atau mungkin bingung? Lagi mikir nih kayaknya. Oke, kalau tidak tahu, kita cari tahu bersama. Atau Bunda kasih tahu ya. Ya, ini adalah gambar jantung. Ya, jantung adalah organ pada diri manusia sebagai indikasi atau pertanda bahwa manusia itu hidup ya. Kalau manusia masih hidup, itu jantungnya akan terus berdetak. Itu mesin kehidupan manusia. Oke Ananda, kita lanjutkan. Organ peredaran darah pada manusia itu ada berapa? Mungkin ada Nanda yang tahu. Ya, organ peredaran darah pada manusia itu ada 3. Yang pertama itu adalah jantung itu sendiri yang tadi gambarnya Bunda perlihatkan. Kemudian ada pembuluh darah. Lalu yang ketiga ada paru-paru. Nah, kalau kita berbicara tentang peredaran darah, artinya ada 3 organ tubuh ini yang ikut bekerja. Jantung, pembuluh darah, kemudian paru-paru. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, kita akan membahas tentang jantung. Kita lihat kembali gambarnya. Ini adalah gambar jantung ya, sumber kehidupan atau mesin kehidupan manusia. Nah, kita pelajari dulu apa itu jantung, fungsinya apa jantung ini. Ya, jantung berfungsi pertama dia merupakan jantung itu sendiri merupakan bagian dari sistem peredaran darah manusia. Jadi jantung ini juga ikut berfungsi sebagai organ peredaran darah manusia dan juga dia berfungsi untuk memompa darah. Nah, jadi ikut terlibat dalam pemompaan darah ya jantung. Kemudian apa lagi yang perlu kita ketahui?
Bagaimana jantung itu bekerja? Jantung bekerja, kan kita tahunya jantung itu berdetak ya, duk 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 seperti itu. Nah, itu artinya jantung tersebut sedang bekerja. Kerjanya seperti apa? Ya, jantung itu bekerjaannya pertama dia relaksasi, mengembang. Apa itu relaksasi? Artinya jantung menerima darah, kemudian darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, sedangkan darah dari paru-paru menuju ke serambi kiri. Kemudian jantung itu kerjanya apa lagi? Dia kontraksi, menguncup. Apa itu menguncup? Apa aktivitas jantung pada saat menguncup? Itu adalah darah dari serambi dipompa ke bilik kanan dan bilik kiri. Lalu darah yang ada di bilik kanan dipompa ke paru-paru. Sementara itu, darah yang ada di bilik kiri dipompa ke seluruh tubuh. Jadi jantung itu kerjanya relaksasi dan kontraksi, atau bahasa yang mudah dipahami itu adalah mengembang dan menguncup ya. Kembang kuncup seperti itu. Tapi yang kita rasakan dia berdetak, padahal itu dia sedang mengembang menguncup ya, memompa darah. Kita lanjutkan yang kedua, organ peredaran darah yang kedua itu adalah pembuluh darah. Pembuluh darah ini biasa berfungsi sebagai penyalur darah. Ibarat kata kalau kita mau mengalirkan air itu kita butuh pipa. Nah, di dalam organ tubuh manusia, pembuluh darah ini berfungsi menyalurkan darah, mirip seperti pipa ya. Kemudian pembuluh darah ini terdiri dari 3 macam. Apa saja? Yang pertama adalah arteri atau pembuluh nadi. Dia berfungsi untuk membawa darah dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua adalah vena atau disebut juga dengan pembuluh balik. Pembuluh balik ini membawa darah dan gas CO2 atau karbon dioksida dari seluruh tubuh ke jantung. Dan yang ketiga adalah kapiler. Kapiler berfungsi sebagai tempat pertukaran gas dan nutrisi. Ya, jadi pembuluh darah itu mempunyai ada 3 macam ya. Ada arteri atau pembuluh nadi, kemudian vena atau pembuluh balik, dan yang ketiga adalah kapiler. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita ke bagian-bagian jantung dan pembuluh darah ya. Karena mereka berdekatan, jadi kita gambarkannya juga berdekatan. Tapi dia terbagi 2 ya, ada yang termasuk bagian-bagian jantung, kemudian ada juga yang termasuk bagian pembuluh darah. Mari kita perhatikan. Ini adalah gambar jantung. Ya, ini adalah gambar jantung dengan warnanya ya, sangat cantik sekali. Mari kita perhatikan bagian-bagiannya. Yang pertama kita lihat dulu, ada serambi kanan. Nah, serambi kanan ini yang mana? Boleh kita lihat arah panahnya ya, itu adalah serambi kanan. Kemudian selanjutnya ada serambi kiri ya, dia berseberangan. Di situ serambi kiri, mana kita lihat dia mengarah kemana? Iya, dia bersebelahan ya. Mohon maaf, bukan berseberangan tetapi bersebelahan. Ada serambi kanan dan serambi kiri. Selanjutnya ada bilik kanan ya, di bawah serambi kanan ya, dan ada juga bilik kiri ini di bawah serambi kiri. Jadi dia kanan kiri seperti itu. Nah, ini adalah 4 bagian jantung. Ingat, ini 4 bagian jantung. Selanjutnya kita akan lihat bagian dari pembuluh darah. Yang mana sajakah dia? Yang pertama itu ada aorta. Aorta ini disebut juga dengan arteri terbesar. Yang mana ke aorta? Itu dia. Sedangkan yang bercabang-cabang itu adalah arteri. Nah, ini yang bentuk lebih kecilnya ya. Sedangkan aorta itu yang ukuran terbesarnya. Dan kemudian ada juga vena. Nah, ini dia vena. Dia bersebelahan juga ya antara arteri dan vena. Oke, Ananda semua, ini adalah bagian-bagian jantung dan juga bagian pembuluh darah. Bisa dibedakan ya, yang berwarna hitam itu artinya bagian dari pembuluh darah, sedangkan yang berwarna merah adalah bagian dari jantung. Oke Ananda, kita lanjutkan kembali. Kita ke komponen darah.
Komponen ini maksudnya darah itu apa ya? Kandungan darah itu apa saja sih? Mari kita lihat. Yang pertama itu darah itu ada eritrosit. Eritrosit ini fungsinya itu mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ada lagi yang kedua, leukosit. Leukosit berfungsi membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi dia seperti menjaga tubuh kita ya agar tidak terserang kuman, tidak mudah terserang kuman dengan mudah. Itu fungsi dari leukosit. Selanjutnya yang ketiga adalah trombosit. Trombosit ini juga sel darah merah. Ini apa dia? Fungsinya membantu pembekuan darah dan penyembuhan luka. Nah, bagi Ananda semua yang mungkin pernah jatuh atau pernah terluka karena pisau atau gunting, itu trombosit yang membantu penyembuhan luka kita semua ya, luka-luka yang pernah Ananda alami. Ya, kita lanjutkan yang keempat adalah plasma darah. Plasma darah ini berfungsi mengangkut zat-zat makanan dan hormon. Jadi apapun yang masuk ke tubuh Ananda itu yang bekerja untuk menyebarkannya itu adalah plasma darah. Ya, itu tugasnya plasma darah untuk mengangkut zat-zat makanan dan hormon. Baik, semoga paham ya sampai sini. Kita lanjutkan kembali. Sekarang kita ke peredaran darah manusia. Darah manusia itu beredar di seluruh bagian tubuh kita. Beredar, makanya kalau kita luka entah di bagian tubuh yang mana itu pasti mengeluarkan darah, karena darah itu menyebar ya di seluruh bagian tubuh kita. Kita lihat peredaran darah manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah peredaran darah besar. Kenapa disebut dengan peredaran darah besar? Kita lihat dulu. Awal pergerakan peredaran darah besar itu dari jantung. Jadi awalnya jantung, kemudian kembali lagi ke jantung. Tapi dia rutenya itu kemana? Dari jantung, terutama bilik kiri, dia ke aorta. Dari aorta dia ke arteri. Dari arteri dia lanjut ke kapiler seluruh tubuh, lalu ke vena atas dan bawah, baru kembali lagi ke jantung. Perjalanannya lumayan panjang ya kalau peredaran darah besar. Sedangkan untuk peredaran darah kecil, ini ada jantung di bagian bilik kanan, kemudian arteri paru-paru, kemudian dilanjutkan ke vena paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Nah, ini peredaran darah kecil, perjalanannya tidak sejauh atau sepanjang peredaran darah besar ya, jalurnya itu ya. Dia hanya perlu jantung, arteri, paru-paru, vena paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Oke, kalau yang peredaran darah besar tadi dia ada ke kapilernya dulu ya, ada aortanya. Baik, semoga Ananda bisa membedakan ya peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Ini juga bisa dibaca di buku Ananda masing-masing. Kita lanjutkan kembali. Nah, Ananda semua, tadi kita sudah belajar untuk pembelajaran mata pelajaran IPA. Sekarang kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Khusus hari ini kita akan mulai dengan pantun. Kita belajar tentang pantun. Tentu Ananda pernah dong mendengar pantun. Ya, baik di televisi atau di kehidupan sehari-hari, atau Ananda sudah pernah belajar tentang pantun? Ya, baik sekilas tentang pantun. Pantun itu apa ya? Pantun itu, kita lihat pengertiannya, adalah salah satu jenis karya sastra. Nah, kalau kita udah bicara seni, seni itu banyak cabangnya ya. Kalau seperti kemarin kita belajar tentang melukis batik, kemudian mengukir kayu, itu dia termasuk karya seni. Sedangkan yang ini, pantun, dia termasuk karya sastra. Baik. Kemudian pantun adalah bentuk puisi Indonesia yang Melayu ya. Jadi pantun ini bisa disebut juga puisi Indonesia, tetapi dia lebih ke Melayu. Kita lanjutkan, ciri-ciri pantun. Mungkin Ananda sudah tahu ciri-ciri pantun itu seperti apa. Kita lihat, yang pertama dia terdiri dari 4 baris setiap baitnya. Jadi bisa disebut pantun kalau dia terdiri dari 4 baris.
dari 4 baris ya, dan 4 baris ini disebut dengan satu bait. Kemudian ciri yang kedua, memiliki pola ABAB atau AAAA. Maksudnya seperti apa? Misalkan baris pertama huruf akhirannya adalah huruf A. Baris kedua berakhiran eng. Kemudian baris ketiga harus mengikuti baris pertama, bunyinya atau huruf akhirannya A, dan baris keempat mengikuti baris kedua, bunyinya atau huruf akhirannya eng juga. Itu dia kalau seperti itu dia bermain ganjil dan genap ya. Baris pertama itu kan ganjil, dia berpasangan dengan baris ketiga. Sedangkan baris kedua genap, dia berpasangan dengan baris keempat, bunyi akhiran dari pantun tersebut. Sedangkan yang pola AAAA artinya baik baris pertama sampai baris keempat semuanya terdengar sama. Makanya dia disebut AAAA, 4 huruf yang sama. Oke, semoga sudah paham tentang pantun baik dari segi pengertian maupun ciri-cirinya ya. Nah, ciri-ciri yang ketiga memiliki sampiran dan isi. Baik, yang mana yang disebut dengan sampiran? Sampiran itu adalah baris pertama dan kedua, sedangkan isi dia adalah barisan yang ketiga dan keempat. Ciri keempat atau ciri terakhir, yang namanya pantun itu tidak ada nama penulisnya. Jadi siapa saja itu bisa berpantun. Pantun itu sangat gampang untuk dibuat karena bisa dengan melihat hal-hal yang ada di sekitar kita. Bisa dijadikan pantun ya. Kita lanjutkan. Jenis-jenis pantun. Jadi pantun juga ada jenis-jenisnya. Kita lihat gambar siapakah ini? Ya, gambar anak kecil. Kemudian yang kedua, gambar orang dewasa, dan yang ketiga adalah gambar orang tua. Kita lihat kenapa jenis-jenis pantun diidentikan dengan wajah-wajah orang ini. Kita perhatikan, karena jenis-jenis pantun itu terbagi 3. Pertama, pantun anak-anak, yang kedua, pantun orang muda, dan yang ketiga adalah pantun orang tua. Jadi yang namanya pantun anak-anak artinya isinya itu akan berkaitan dengan dunia anak. Pantun orang muda artinya tentang orang muda, sedangkan pantun orang tua artinya berisi tentang orang tua ya, bahasan pantunnya. Coba kita lihat contohnya. Nah, ini pantun dengan pola ABAB. Kita lihat, dengarlah nyanyian burung kutilang, menyanyi merdu di pucuk dahan. Hatiku senang, hatiku riang, bersama teman main di taman. Wah, ini kelihatan sekali kalau ini adalah pantun anak-anak. Kenapa? Karena yang suka bermain adalah anak-anak. Ananda bisa perhatikan ya, di akhir baris pantun itu ada huruf A dan B. Itu sudah Bunda bedakan warnanya, artinya dia berpasangan. Yang baris pertama berpasangan dengan baris ketiga, bunyinya sama-sama berakhiran ang, kutilang, riang. Kemudian baris kedua sama dengan baris keempat, dahan, taman. Makanya pantun itu terdiri dari pola yang ABAB atau yang AAA. Nah, ini termasuk pola yang ABAB. Ananda bisa mencoba membuat pantun dengan pola ABAB atau bisa juga dengan pola AAA ya. Nanti bisa kita coba bersama atau Ananda bisa mencobanya di rumah bersama keluarga. Kita lanjutkan. Akhirnya materi kita sudah selesai. Semoga Ananda dapat memahami dengan baik apa yang sudah Bunda sampaikan ya. Sekarang kita masuk ke tugas. Untuk pertemuan kali ini Ananda akan Bunda berikan tugas praktek. Tugasnya apa? Kalau Ananda lihat di buku Ananda itu kita akan menggambar. Apa yang digambar? Menggambar bagan peredaran darah kecil dan darah besar. Nah, ini bisa Ananda lihat gambarnya di halaman 11 ya. Nanti Ananda tinggal menggambarkannya di buku gambar. Halaman 11 itu
itu sudah ada gambarnya, bisa diikuti atau digambar ulang. Kemudian selanjutnya apa? Berilah tanda pergerakan peredaran darah dengan menggunakan tanda panah dengan spidol yang berbeda warna. Karena yang diminta adalah peredaran darah besar dan darah kecil, pasti gerakannya berbeda dong alurnya. Karena itu Bunda minta gunakan spidol warna berbeda. Misalnya untuk peredaran darah besar menggunakan spidol merah, untuk peredaran darah kecil menggunakan spidol biru. Bebas aja ya spidolnya mau warna apa, yang penting berbeda. Nah, setelah selesai, buatlah keterangan bagian-bagian organ tubuh yang dilewati dalam peredaran darah kecil dan besar. Dinamai atau dikasih keterangan seperti Bunda menggambar jantung tadi. Ini jantung, dari jantung kemudian dia bergerak kemana? Peredaran darah besar. Dari jantung dia bergerak kemana? Ke arteri atau aorta. Dikasih nama ya. Ini aorta yang dilewatinya, kemudian dia lanjut ke arteri seperti itu. Untuk Ananda bisa ya membayangkannya. Baik Ananda semua, kita sudah memasuki akhir dari pembelajaran. Semoga Ananda semua dapat memahaminya dengan baik ya. Dan dapat kita simpulkan bahwa jantung itu adalah mesin kehidupan manusia. Karena kalau jantung kita sudah berhenti berdetak, artinya kita sudah tidak di dunia ini lagi tentunya ya. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab diri terhadap lingkungan. Kemudian menjelaskan isi, makna, dan cara membaca pantun. Dan juga kita akan mengidentifikasi usaha masyarakat dalam pembangunan sosial budaya. Ya, nanti pertemuan selanjutnya ini yang akan kita bahas ya Ananda semua. Baik Ananda, kalau mau disimpulkan, jadi pelajaran kita hari ini itu IPA kita belajar tentang peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia itu melibatkan 3 bagian organ tubuh, yaitu ada jantung, kemudian ada pembuluh darah dan paru-paru. Dan peredaran darah itu terbagi menjadi 2. Pertama peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Lalu untuk pelajaran bahasa Indonesia kita sudah belajar bahwa pantun itu terdiri dari 2 pola ya, bisa pola ABAB atau pola AAAA. Kemudian pantun juga terdiri dari 4 baris. Dia terdiri dari sampiran dan nanti Mak Ananda silakan dicari tahu lagi ya, diulang-ulang lagi videonya atau dibuka lagi PowerPoint-nya. Oke? Ananda juga bisa belajar dari buku ya, semuanya ada di buku di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, buku tema D, subtema 1. Baik Ananda semua, kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini juga mengingatkan diri kita bahwa kehidupan manusia itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat jantung kita bekerja memompa darah, artinya kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semoga menjadi hamba-hambanya yang selalu berada dalam kebaikan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Baik, Ananda silahkan dijaga jantungnya tetap sehat. Makanan yang masuk ke dalam tubuh juga makanan yang sehat bergizi agar peredaran darah di seluruh tubuh kita juga darah yang sehat. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.